Minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini kita masuk di materi bab 18. Anda bisa cek di handout bahasa Jepang guiding. Topiknya adalah bahasa hormat atau dalam bahasa Jepangnya adalah keigo. Kita lihat dulu apa yang menjadi aktivitas hari ini. Jadi hari ini kita akan ada interaktif seperti biasa, yaitu di slide 14 dan 15 itu artinya akan ada beberapa yang dipanggil namanya, kemudian harus menyebutkan jawabannya dengan menggunakan voice note. Dan ada listening di slide akhir yaitu slide 15. Oke, kita mulai dengan penjelasan awal. Jadi saya gunakan istilah level of speech, di mana kita harus menempatkan diri sesuai dengan level orang yang kita ada bicara atau lawan bicara. Misalnya untuk yang casual, polite, dan respectful, kita akan berhadapan dengan orang yang berbeda level ya. Kita berikan garis dulu untuk semuanya. Jadi untuk yang casual di sini akan terlihat friends atau teman, di mana ini adalah orang-orang yang selevel. Jadi saya dengan teman itu selevel. Kemudian untuk polite kita mungkin akan berkomunikasi dengan tamu, orang baru dikenal atau atasan. Jadi saya menempatkan diri saya dengan posisi lebih rendah. Dan untuk yang respectful atau hormat, cara menghormatinya adalah dengan memposisikan diri lebih rendah. Nah, ini yang istimewa ya. Jadi ada cara untuk menghormati lawan bicara dengan cara meninggikan lawan bicara ataukah dengan menempatkan posisi diri lebih rendah. Maka terkait hari ini adalah untuk yang respectful ini ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di komunikasi sehari-hari kita mungkin ada berada di grup A atau berada di grup B, itu artinya kita harus menentukan pilihan bahasa atau bentuk yang mana yang lebih tepat digunakan. Jadi bukan hanya komunikasinya nyambung, tetapi harus sesuai dengan siapa kita berbicara. Sekarang kita melihat contoh berupa kosakata sederhana dulu, yaitu untuk yang polite. Jadi sebenarnya mulai semester 1 itu sudah diajarkan bentuk sopan ya, tetapi belum ke bentuk hormat. Contoh, saat mengatakan ya, kita gunakan kata hai, kemudian untuk casual dan untuk respectful adalah e. Dan untuk bentuk negatif kita sudah tahu biasanya menggunakan kata iye, sedangkan untuk casual adalah dan untuk respectful tetap iye. Berikutnya adalah contoh untuk bentuk positif. Jadi kita sudah tahu bahwa kalimat bentuk positif dalam bahasa Jepang itu akan diakhiri dengan kata des, sedangkan untuk casual tidak ada akhirannya. Dan untuk yang respectful, des berganti menjadi de gozaimasu. Untuk yang negatif, biasanya di akhir kalimat akan ditambahkan dewa arimasen, kemudian casual menjadi janai, dan respectful de gozaimasen. Nah, bentuk hormat itu akan kita temui di kata benda, kata sifat, kata tanya, kata tunjuk, dan kata keja. Tetapi hari ini akan difokuskan pada kata benda dan kata sifat, sedangkan bentuk yang lain akan dibahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana cara mengubah kata benda ke bentuk sopan. Cara pertama adalah ditambahkan o. Jadi sangat simpel sekali ya. Namai menjadi onamai, dengwa banggo, dan seterusnya. Silakan dicoba membaca kiri dan kanan, kemudian dihafalkan. Cara kedua adalah menambahkan go di depan kata benda tersebut. Misalnya yote menjadi goyote, yoyaku menjadi goyoyaku, dan seterusnya. Nah, catatan pentingnya adalah tidak ada tanda khusus mana yang tambahkan o, mana yang tambahkan go, tetapi Anda membuat list seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian tidak semua kata benda harus diubah ke bentuk sopan, tetapi hanya kata benda yang dipakai untuk komunikasi dengan tamu biasanya. Nah, catatannya adalah untuk kata sifat. Jadi kata sifat ini juga ada beberapa yang sering dipakai dalam bentuk sopan dengan menambahkan o. Misalnya kita ingin menanyakan apakah lawan bicara tersebut sehat, maka kita pakai kata o genki. Apakah dia sibuk? Oisongasi. Dan untuk catatan kata kecanya ada juga kata keca dalam bentuk irregular verb. Jadi tidak ada cara lain selain menghafalkannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang tidak selevel. Yang di kiri misalnya dia bertanya dalam bahasa Indonesia dulu, yaitu restoran mana, dan saya misalnya akan infokan lantai 1. Nah, sekarang bagaimana bahasa Jepangnya? Orang yang di kiri akan mengucapkan restoran wa doko desu ka? Atau dengan bentuk lebih sederhana restoran wa doko,
Dan saya akan menjawab ikkai desu. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk sopan, tetapi masih belum hormat. Jadi kita tinggikan lagi jawabannya menjadi jawaban bentuk hormat, karena kita berbicara dengan orang yang levelnya lebih tinggi, sehingga desnya kita ganti menjadi de gozaimasu. Jadi kalimatnya ikkai de gozaimasu. Nah, silakan berlatih untuk menyebutkan kalimat ini ikkai de gozaimasu supaya tidak salah ucap. Nah, berikutnya adalah contoh langsung bagaimana perbedaan komunikasi dengan orang yang selevel dan orang yang tidak selevel. Saat saya bertanya nomor teleponnya, kepada teman kalimatnya cukup dengwa banggo wa. Sedangkan kepada atasan atau orang level tinggi, dengwa banggo kita sopankan dengan menambahkan o menjadi o dengwa banggo wa. Kemudian yang berikutnya adalah saya menanyakan apakah sehat kepada teman, genki desu ka? Kepada orang level tinggi, kita sopankan genki menjadi o genki. O genki desu ka? Kemudian ingin menanyakan apakah besok ada rencana, kepada teman, asta yote ga arimasu ka? Nah, sekarang kepada atasan, kata yote kita sopankan, arimasu juga kita sopankan. Yote tadi menjadi goyote. Jadi kalimatnya adalah asta goyote ga gozaimasu ka? Silakan berlatih mengucapkan ya. Dengwa banggo, o dengwa banggo. Genki desu ka? O genki desu ka? Asta yote ga arimasu ka? Asta goyote ga gozaimasu ka? Nah, berikutnya ini yang disebut dengan interaktif tadi ya. Jadi di sini masih ada yang kosong di bagian kiri dan bagian kanan. Silakan mencoba menyebutkan jawabannya nanti dengan menggunakan voice note. Harus hati-hati supaya tidak salah menempatkan jawabannya. Kemudian slide setelah ini adalah slide untuk listening. Jadi ada percakapan panjang sebetulnya, tetapi nanti akan dipotong. Jadi hanya mengisikan 12 yang masih kosong. Silahkan dicoba untuk mendengarkan, kemudian mengisikan jawabannya. Dan di akhir harus dilatih berulang-ulang karena nanti akan menjadi interaktif. Kita lihat dulu percakapannya ya. お電話ありがとうございます。レストランキリンでございます。予約をしたいんですけど。ご予約ですね。お日にちはお決まりですか？来週の水曜日の夜です。9日ですね。何名様ですか？6人です。お時間は7時は大丈夫ですか？9日の水曜日19時ですね。少々お待ちください。はい、大丈夫です。お名前とお電話番号をお願いします。ナットです。内藤様ですか？ナットです。カタカナ。Nah, demikian tadi untuk listeningnya ya.